Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berjumpa dalam doa pagi online. Saya percaya hari ini setiap kita ada dalam kondisi yang diberkati Tuhan luar biasa. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kembali kami bangun pada pagi hari ini dengan tubuh kuat sehat diberkati Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari mujizat. Ada berkat-berkat yang baik melimpah, perlindungan atas kehidupan kami ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita masih dalam tema yang luar biasa yaitu everything is gonna be okay. Semuanya akan baik-baik saja dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita akan menerima itu dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita perlindungan, penjagaan yang luar biasa. Mari kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Judulnya Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sekali lagi ayat yang kelima kita baca bersama-sama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita tentunya 24 jam ada dalam penjagaan Tuhan. Tidak pernah sedetik pun kehidupan kita dilepaskan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua ada dalam pemantauan dan penjagaan Tuhan. Dan apabila ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengizinkan untuk maksud yang baik. Sehingga kita bisa berkata apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Dan dikatakan ayat yang kelima ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita, langkah berikutnya adalah percaya kepadanya bahwa Ia akan bertindak. Dan pertindakan Tuhan adalah penjagaan, perlindungan, pemenuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dari judulnya kita baca bahwa kebahagiaan orang fasik semu. Akhir-akhir ini kita melihat bahwa semua orang bekerja, berjalan, berlomba-lomba untuk satu tujuan, yaitu memperoleh keuntungan yang banyak. Sehingga kita kira bahwa keadaan yang baik, everything is okay, adalah ketika kita memiliki segala sesuatunya. Tetapi tidak demikian, bahwa dikatakan kebahagiaan orang fasik semu. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Sebab mereka akan segera lisut seperti rumput. Mereka akan hilang, kelihatannya saja mereka luar biasa. Tetapi mereka akan segera hilang. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca dalam ayat kita dari Perjanjian Baru, yaitu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15. Inilah yang harus kita lakukan, yaitu tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kenapa kita harus berusaha dalam hidup kudus? Ibrani 12 ayat yang keempat dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa tujuan utama datang ke dunia ini, tujuan utama, catat yang saya katakan ini, tujuan utama bukan soal kekayaan dan bukan soal kesehatan. Tujuan utama Tuhan datang adalah mengembalikan kemuliaan manusia yang sudah hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Tujuan utama Tuhan adalah supaya kita bisa menerima kekudusan, hidup di dalam kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat kemuliaan Allah. Dan di sini dicatat ayatnya dikatakan, kejarlah kekudusan. Bukan kejar keuntungan, bukan kejar hal yang lain, tapi kejarlah
kekudusan. Mengejar artinya kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten dengan maksud, visi, misi yang jelas untuk mengejar satu target, yaitu kekudusan. Sebab di dalam kekudusan kita akan melihat kemuliaan Allah. Ketika Tuhan sudah mengambil bagian Tuhan, yaitu Dia akan bertindak dalam kehidupan kita seperti ayat pertama yang kita baca. Dan ketika kita melakukan bagian kita, yaitu mengejar kekudusan, maka kita akan bisa berkata seperti di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di mana hidup kita, apapun yang terjadi, kita dapat menanggung bukan karena hebat dan kuat gagah kita, tetapi karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat dalam ayat selanjutnya, ayat yang terakhir, yaitu Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sehingga hidup kita, apapun yang terjadi, apapun kondisinya, apapun situasinya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bertindak, bermanifestasi, maka kuasanya turun, mujizatnya terjadi, kelepasan terjadi, terobosan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, hal-hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Mari tugas kita adalah percaya dan terus hidup mengejar kekudusan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun, bahkan sekejap pun Engkau tidak meninggalkan kami. Pada pagi hari ini kami bangun dengan ucapan syukur. Dan kami percaya penjagaan Tuhan akan tetap dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan biarlah hidup kami sesuai, berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kehidupan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dan biarlah semua itu boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.